pertama kak 100 bas 8 liter setengah ya non. Nah teman-teman, barusan WTD habis isi minum buat si jibret 100.000 dapat 8 liter 26, hampir 8 liter setengah itu. Dan ini berada di SPBU Oleced. Nah di depan itu adalah persimpangan simpang 3 Oleced untuk lurus ke Cibingbin, dan WTD akan ambil arah ke kiri ke arah Ciledug. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama WTD Channel. Kali ini WTD sedang berada di lampu merah bundaran Oleced nih teman-teman. Mengarah ke kiri mau ke Oleced. Mau ke Oleced. Mau ke Dieng rencananya pagi ini teman-teman, di hari Minggu pagi di jam 5.40 menit di tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan. Untuk rutenya WTD ambil dari Kuningan, dari POM Oleced. Tadi startnya itu akan melewati Ciledug, lalu masuk ke jalur Pantura sampai ke Pekalongan. Nanti di Pekalongan baru WTD akan ambil jalur ke kanan teman-teman, ke arah selatan, keluar dari Pantura menuju ke dataran tinggi Dieng. Bagaimana keseruan perjalanan kali ini? Ikuti terus bersama WTD teman-teman. Nah teman-teman, ini WTD sudah berada di Pasar Losari Kidul ya teman-teman, dan di depan nanti ada persimpangan. WTD akan segera bergabung dengan jalur Pantura teman-teman, mengarah ke timur ke arah Pekalongan. Itu ada petunjuk arahnya, Tegal Pemalang ke kanan, kalau ke kiri ke Cirebon, ke Gebang dan Losari. Oke, dilanjut lagi teman-teman. Kini WTD sudah berada di jalur Pantura tepat di jam 6.43 menit, mengarah ke timur dan mengarah ke cahaya matahari. Semoga saja tidak backlight untuk videonya teman-teman. Oke, ngomong-ngomong, untuk jarak dari WTD dari Kuningan ke Dieng itu sekitar 207 km dengan jarak estimasi waktu sekitar 5 jaman. Itu waktu normalnya, berhubung WTD ini sambil ngevlog jadi mungkin lebih lama dari itu, karena mungkin nanti WTD banyak berhentinya teman-teman. Ada petunjuk arah lagi, pokoknya dari Pantura ini tinggal lurus terus ya teman-teman sampai ke titik persimpangan di Pekalongan nanti. Oh ya, ngomong-ngomong soal Dieng itu berada di tengah-tengah dari Pulau Jawa Tengah atau Provinsi Jawa Tengah, dan Dieng merupakan dataran tinggi dari pegunungan-pegunungan di sekitarnya, dimana untuk sebelah timurnya itu adalah Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, dan berdekatan pula dengan Gunung Perahu ya teman-teman. Mungkin WTD akan sedikit bercerita sepengetahuan WTD saja teman-teman, tidak banyak sih, cuman sedikit sharing saja. Dan bila mana ada perkataan WTD yang salah, mohon dimaklumi dan mohon di kolom komentar diperbaiki.
menurut yang WTD tahu itu untuk dataran tinggi Dieng itu wilayahnya memanjang ya teman-teman, dari barat ke timur sekitar 11 km. Sedangkan lebarnya dari sisi utara ke selatan itu sekitar 4 sampai 6 km. Itu untuk kawasan dataran tinggi Diengnya yang diapit oleh beberapa gunung yang sudah disebutkan tadi. Di antaranya ada Gunung Prau, Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, dan perbukitan-perbukitan di sekelilingnya teman-teman. Dan konon katanya itu adalah dataran tinggi kedua tertinggi di ASEAN, apa di Asia ya, setelah Nepal itu teman-teman. Menurut yang WTD baca sih seperti itu. Maka dari itu WTD sangat penasaran untuk berkunjung ke Dieng tersebut teman-teman. Dan Dieng juga itu berada di dua wilayah teritorial ya teman-teman. Wilayah administratifnya itu untuk sebelah barat berada di Kabupaten Banjarnegara untuk Dieng Barat atau Dieng Kulon. Sedangkan untuk Dieng Timur atau Dieng Wetan itu Kabupaten Wonosobo ya teman-teman. Akses yang bisa ditempuh untuk menuju ke dataran tinggi Dieng. Dan untuk yang WTD ambil ini jalur tercepat yang direkomendasikan oleh Google Map melalui Pantura sampai Pekalongan, nanti ambil ke arah selatan teman-teman. Kalau di peta itu ke arah bawah ya teman-teman. Mengingat dataran tinggi Dieng berada di tengah-tengah di Pulau Jawa Tengah, di Pulau Jawa, di Provinsi Jawa Tengah. Oke, nanti disambung lagi teman-teman, karena ini untuk jalurnya masih seperti ini, masih lurus-lurus saja teman-teman. Belum ada pemandangan yang lebih indah lah, yang lebih wow gitu. Sekalian buat menghemat baterai juga teman-teman. Nah teman-teman, di depan itu ada persimpangan lagi untuk ke arah kanan, itu ke arah Bumi Ayu dan Purwokerto ya teman-teman. Bisa lewat jalur di persimpangan ini. Dan untuk ke Semarang, ke Tegal, Pemalang masih lurus teman-teman ke arah timur. Nah teman-teman, WTD kini memasuki jalan lingkar dari Brebes Tegal, tidak lewat ke kota ya teman-teman, karena katanya kalau lewat kota itu banyak lampu merahnya, jadi lebih lama mungkin kalau lewat kota. Jadi WTD lewat jalan lingkarnya saja nih. Namun jalan lingkar yang baru ini terasa hembusan anginnya tuh teman-teman, dan banyak sekali truk-truk yang lewat ke sini teman-teman. Karena mengingat di sini datarannya itu dataran persawahan ya teman-teman. Cukup sedikit bangunan-bangunan di sekitaran sini. Jadi untuk hembusan anginnya itu terasa besar teman-teman. Nah teman-teman, kini WTD sudah keluar dari jalan lingkar Brebes Tegal dan kini masuk lagi ke jalur Pantura. Di lampu merah ini untuk ke kanan itu ke arah Selawi ya, ke Purwokerto via Selawi. Namun WTD ambil masih lurus ke arah Pekalongan. Nah teman-teman, kini WTD sudah di wilayah Pemalang, itu untuk ke kanan ke arah Purbalingga teman-teman. Ini di jam 7.57 menit sudah berada di wilayah Pemalang. Tadi kalau tidak salah di Ciledug itu sekitar jam 6-an, berarti 2 jam sudah nyampe Pemalang teman-teman. Lumayan cepet sih kalau jalan pagi. Mengingat jalur Pantura sejatinya hanya lurus-lurus saja teman-teman. Jadi dikala kita kosong itu bisa menempuh top speed yang kita inginkan. Ya semampunya aja lah, jangan kencang-kencang karena berbenturan dengan hembusan angin, bisa
berakibat fatal kalau ada apa-apa teman-teman. Mungkin nanti di depan setelah masuk Pekalongan WTD akan rest sebelum melanjutkan ke arah selatannya teman-teman. Dan untuk cuacanya ini masih sama, sejak pagi masih mendung. Walaupun mendung seperti ini, ke badan sih masih kerasa gerah ya teman-teman. Emang ini pakai jaket biar tidak masuk angin. Dan tujuan WTD yang utama yaitu ke titik 0 Diengnya teman-teman. Entah itu titik 0 Dieng Wonosobo atau 0 Dieng Banjarnegara. Sesampainya sajalah teman-teman, karena tujuan utamanya ke situ teman-teman, ke titik 0 Dieng. Nah, nanti setelah di titik 0 Dieng, mungkin untuk di video selanjutnya akan mencoba atau mengeksplor wisata-wisata atau destinasi tempat wisata seputaran dataran tinggi Diengnya teman-teman. Nah teman-teman, kini WTD sudah berada di persimpangan lampu merah. Untuk ke kanan itu ke Comal Bodeh ya teman-teman. Untuk lurus itu ke Pekalongan Semarang. Ke kiri di depan itu ke Sarwodadi. Kemungkinan WTD akan ngambil arah kanan dari Pemalang atau masih ke Pekalongan ya. WTD akan lihat map dulu lah teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanannya menuju ke dataran tinggi Dieng. Dan kebetulan ini ketemu orang Kuningan juga tuh, yang laki namanya Bagas dan istrinya namanya Sinta kalau tidak salah tadi. Kebetulan istrinya itu orang Kuningan juga, dari Ciawi katanya. Dan tujuan kita sama, ke Banjarnegara, dan beliau ngajakin untuk bareng tadi. Ya ayo aja lah. Kebetulan WTD kan belum pernah jalur ini, jadi gak usah pakai map, sekalian ngikutin si A Bagas aja. Dan estimasi waktunya dari sini sekitar 1 jam 50 menit menurut map, berjarak sekitar 60 kiloan teman-teman. Nah teman-teman, setelah lampu merah ini kita akan ambil ke arah kanan. Persimpangannya di sini teman-teman, ke arah Kajen via Kajen, Kali Bening, dan Kendung Wuni kalau tidak salah. Nama daerah-daerahnya seperti itu teman-teman. Waduh, ini lampu merah tapi Kabupaten Pekalongan, Kajen itu kaburannya teman-teman. Ini di jam 9.16 menit. Wadah. Dan Mas Bagas bawa motornya emang udah biasa, udah hafal jalur, jadi sedikit gaspol terus teman-teman. Dan mudah-mudahan sih ini jalurnya enakan lah. Udah nemu jalan-jalan rusak, biar lebih aduhai gitu perjalanannya teman-teman. Dan untuk cuacanya ini masih sama, mendung tapi agak anget-anget tuh. Mataharinya masih malu-malu teman-teman. Ini pasti
kena jaket istri WTD jeblok-jeblok nih, soalnya spakbor belakang motor WTD itu pendek ya teman-teman, bukan bawaannya. Nggak sempat diganti ke orsinilan, jadi seadanya. Nah teman-teman, ini di depan ada bundaran dan lampu merah. Entah kemana nih arahnya, WTD hanya bisa ngikutin aja lah, karena nggak pakai panduan mapping. Oh, ini namanya 0 km Kajen teman-teman. Disinilah pusat dari kecamatan Kajennya. Ini masih ambil lurus ya teman-teman. Masih di dataran rendah, bisa dibilang seperti itu, belum ke dataran tingginya teman-teman. Masih di pusat keramaian ini. Bisa dibilang ini adalah pusat kota kecamatan Kajennya teman-teman. Nah dari bundaran tadi itu, ini arahnya ke Banjarnegara, Paninggaran, lewat Paninggaran mungkin teman-teman. Nah ini Pasar Kajen mungkin. Iya, Pasar Kajen teman-teman. Nanti setelah ini masuk wilayah Linggo Asri, Paninggaran. Nah teman-teman, ini sudah masuk di Linggo Asri, Kabupaten Pekalongan. Ada gapuranya, dan mulai dari sini ini sudah tidak ada lagi permukiman rumah warga ya teman-teman. Sudah areal hutan. Seperti di sebelah kiri WTD ini untuk hutan karet. Kalau tidak salah ini pohon karet ya teman-teman. Nah view-nya sudah mulai terlihat indah nih sebelah sininya teman-teman. Sudah mulai menanjak-nanjak nih. Dan untuk Kang Bagas sama Teh Sintanya itu sudah nyebrit duluan di depan teman-teman. Biarin lah, mudah-mudahan kesusul nanti. Habis gini nih, kalau sambil ngevlog itu harus ngatur-ngatur kamera dulu. Mulai kerasa sejuk-sejuk nih. Dan sepertinya tukang Bagas agak nungguin di depan. Nah iya betul tuh di depan. Mulai menanjak lagi teman-teman. Ini yang belum pernah kesini, yang menemukan video WTD, semoga bisa menjadi referensi buat main-main ke dataran tinggi Dieng ini. Jalurnya atau vibes-nya seperti ini nih teman-teman. Kalau lewat Pantura dan berbelok ke arah Kajen ya, ngambil dari Panturanya itu. Dan alhamdulillah ini untuk siang ini di jam 9.46 mulai terlihat agak biru-biru tuh langitnya. Mudah-mudahan sih bisa cerah ya teman-teman. Dan mudah-mudahan tidak terjebak hujan lah di perjalanan ini. Nah ini banyak lapak-lapak yang tutup kah? Mungkin malam-malam ya di sini bukanya. Soalnya itu view-nya wow, masya Allah itu. Udah kelihatan view-nya teman-teman.
Dan nanti mungkin untuk destinasi berikutnya setelah nyampe ke Nol Dieng, mungkin PTD mau ke Curug Cikarim, mau lihat ke Curug Cikarim sama apa ya, lupa lagi. Oh ya, ke apa, areal Paris Panjapanya di Dieng. Oh ya, dan sama ke Bukit Sikunir kalau sempat. Dan konon katanya ini untuk dataran tinggi Dieng ini berada di ketinggian lebih dari 1800 mdpl ya teman-teman. Antara 1800 sampai 2000-an mungkin teman-teman. Kalau di Kuningan sendiri itu Palutungan hanya sekitar 1100 mdpl-an teman-teman. Bisa dibilang lebih tinggian Dieng ya teman-teman. Maka dari itu disebutnya juga dataran tertinggi kedua setelah Nepal, katanya itu juga. Kalau salah mohon dikoreksi. Nah, ini di depan ada minibus angkutan bus mini Sami Asih, letter G ya, mungkin itu letter Pekalongan kah, letter G. Ini trayek mana nih? Dieng Pekalongan mungkin. Ini untuk jalur dari utara ya, dari Pantura ke Dieng dari utara. Kalau ke selatan kan beda lagi jalurnya teman-teman. Di sininya sudah menurun lagi nih. Dan mudah-mudahan ini baterainya nyampe ya, nggak kehabisan di tengah jalan. Sepertinya harus didahului nih. Tapi di sininya blind spot. Oke, kosong. Pinggir-pinggir jalurnya ini belum terlihat ada pengaman pembatas jalan ya teman-teman. Oh, ini ada nih sebelah sini, tapi cuman tiang-tiang seperti itu. Waduh, ini menanjak, tapi ada mobil nih teman-teman. Jadi kehilangan momen buat digaskannya tuh teman-teman. Harus nunggu RPM-nya dulu. Boleh lah. Ini kalau malam-malam mungkin sedikit serem ya kalau yang belum pernah kesini malam-malam. Apakah tetap aman atau ya rame juga gitu jalur ini 24 jam WTD, kurang tahu teman-teman.
Aduh, ini spionnya ngampleh mulu, kurang kencang bautnya teman-teman. Sejauh ini untuk tanjakannya ini masih terbilang bersahabat ya teman-teman, belum menemukan yang benar-benar curam, yang benar-benar terjal gitu. Nah, sebelah sininya ini mirip-mirip ketika ngelewati apa tuh, Bukit Jahim ya teman-teman. Mirip-mirip seperti di Jahim nih suasana hutannya nih. Nah, ini sebenarnya harus ada pembatas di sebelah situ tuh, soalnya itu langsung ke jurang ya teman-teman. Ya, diharapkan hati-hati saja ketika melintasi jalur ini, dan cek kondisi motornya, harus speed, baik pengereman ataupun performa dari motornya sendiri. Barangkali ada spare part yang harus segera diganti, ya diganti dulu biar lancar melewati hutan ininya teman-teman. Dan terlihat di sebelah depan WTD itu agak gelap ya teman-teman. Mudah-mudahan enggak hujan dulu teman-teman. Oh ya teman-teman, barusan itu Kang Bagas sama Teh Sintanya istirahat dulu di pas tadi di warung-warung itu yang di hutan-hutan tadi. Dan WTD bilang WTD duluan karena mengingat takut kejebak hujan. Ya walaupun bawa jas hujan, tapi ini mengingat spakbor belakang WTD-nya nih, takut ngecret-ngecret ke baju. Dan katanya ini jalurnya satu arah, satu jalur doang katanya. Ya udah deh, WTD jajal lagi nih, solo riding, tapi dua pengemudi, tapi dua nyawa nih sama istri. Ya benar teman-teman, ini kalau malam-malam pasti sedikit berbeda rasanya ini kalau lewat sini malam-malam. Tapi kalau warlock sih mungkin udah biasa ya. Nah, ini ada gapura lagi, tapi tulisannya yang menghadap sana. Oh ya, tadi juga Kang Bagas itu sama istrinya nawarin buat mampir dulu, tapi katanya jauh juga sih kalau dari Dieng ke rumahnya. Ya udah deh, WTD bilang nanti kapan-kapan sajalah, kalau ada waktu dan kalau bisa dipertemukan lagi. Lupa tadi tidak minta kontaknya ya teman-teman, buat silaturahmi gitu. Jembatan Kali Paingan. Wah, kalinya ini airnya jernih tuh teman-teman. Sepertinya WTD harus ngaktifin mapnya nih, biar tahu seberapa jauh lagi nih jaraknya. Ada dua jalur, kalau tidak salah ke bawah ini jalur yang landai ya teman-teman.
Kalau ke atas itu jalur lama, jalur yang terbilang curam itu. Ini jalur yang barunya nih teman-teman, lebih landai. Kenapa WTD bisa tahu? Karena WTD lihat dari YouTube channel lain teman-teman. Dan ini WTD merasakan sendiri sensasi jalanannya teman-teman. Sekalian mendokumentasikan ke YouTube WTD channel. Sebelah sininya di beton nih teman-teman. Masya Allah, ini pemandangannya teman-teman. Itu ke bawah itu ada lembah-lembah. Nah kalau ini mirip-mirip Cadas Pangeran menurut WTD teman-teman. Ada jurang-jurang di pinggir jalanannya nih. Dan ini di tebing-tebingnya banyak sekali lukisan, coretan-coretan nih. Apa namanya tuh? Apalagi vandalisme atau apa namanya, lupa teman-teman. Nah ini untuk sambungannya ke sini teman-teman, jalur lamanya. Ya benar, kayak Cadas Pangeran juga kan, itu ada dua jalur, bawah dan atas ya teman-teman. Nah ini ada ibu petani lagi bawa bambu tuh. Dan untuk mayoritas mata pencahariannya itu sebagai petani ya di kawasan tinggi Dieng ini, terutama petani sayuran, karena kan dataran tinggi ya teman-teman. Kalau dataran rendah kan petani padi gitu. Kita mulai menanjak lagi nih teman-teman di jam 10:04. Entah berapa jauh lagi nih. WTD belum sempat ngaktifin maps-nya. Ini sudah masuk di hutan pinus teman-teman. Ini jalurnya lebar ya teman-teman. Padahal kan kalau di perbukitan itu biasanya jalurnya separuh dari jalur ini nih. Tapi ini cukup lebar. Dan marka putih menandakan ini jalur kabupaten ya teman-teman, bukan jalur nasional. Jalur penghubung Pekalongan ke Banjarnegara via Kajen. Cakep bener teman-teman. Syahdu pokoknya nih riding di sini. Masya Allah, itu teman-teman, pemandangannya sudah mulai nampak nih, perbukitannya. Dan nanti di depan ini sekitar 500 meter lagi ada desa wisata Domiang. Mantap. Barisan perbukitannya tuh teman-teman, di sebelah kanan WTD. Ini jalurnya aduhai pisan teman-teman. Sepanjang jalan dari mulai Pantura ke sininya nih, mantap, lebar. Ini kalau tidak salah di depan ada percabangan nanti nih. Kalau ke Dieng ke kiri kalau tidak salah. Ini di pasar Kalibening ya mungkin.
Nah teman-teman, ini udah ada di Pasar Kalibening Karangkobar. Tadi ada persimpangan untuk ke kanan, itu jalur alternatif menuju Banjarnegara, dan ke Dieng ini masih lurus ya teman-teman. Tadi sebelum Kalibening itu ada Desa Paninggaran. Oke, lanjut. Nah teman-teman, ini di tikungan ini terlihat itu di bawah sudah terlihat permukiman rumah-rumah penduduknya teman-teman. Dan dari sini ke Diengnya ini masih 11 km ya teman-teman, masih 17 menitan lagi. Dan ini adalah jalan dari Kalibening menuju Dieng. Nah teman-teman, baru yang ini nih tanjakan paling ekstrim sepanjang perjalanan tadi. Namanya ini tanjakan Sikelir. Lumayan panjang tadi dari bawah. Dari papan yang bertuliskan Dieng. Dan ini sudah masuk di Jalan Raya Pagondangan Batur. Mungkin nama desanya Batur ya teman-teman. Sepertinya ada yang trouble tuh di depan teman-teman. Dan mari kita menanjak lagi teman-teman. Aduh, ada mobil. Jadi momennya tidak dapat nih buat digaskan dari bawah tadi teman-teman. Hentakannya jadi kurang diembat nih. Blind spot. Nah teman-teman, kini WTD hampir mendekati di titik 0 Dieng, dan ini view sebelah sininya seperti mirip-mirip di Majalengka, dan sepertinya itu adalah Gunung Prau kalau tidak salah. Ini di jam 11 lebih 16 menit, tapi sudah banyak kabut teman-teman. Di sebelah sini aspalnya terlihat basah nih, sepertinya habis diguyur hujan tadi. Dan untuk suhunya ini nyecep pisan teman-teman, entah berapa derajat Celcius, tapi cukup lumayan menusuk ke tulang-tulang teman-teman. Dan aromanya di sini berbau aroma kol seperti yang nampak di mobil depan ini nih. Aroma sayur-sayuran. Ini siang hari benar-benar sejuk teman-teman. Dan raungan mesin kendaraan pun tidak akan cepat panas karena suhunya emang dingin di sini teman-teman.
bisa dibilang jadi stabil. Alhamdulillah mungkin tadi hujannya udah duluan teman-teman sebelum WTD nyampe sini. Ya mudah-mudahan saja sampai titik nol nanti tidak diguyur hujan WTD-nya. Nanggung sebentar lagi nih teman-teman. Mulai menanjak lebih curam lagi nih teman-teman. Apalagi kondisi aspalnya basah nih, takutnya licin. Kiri Batang lurus Dieng. Oh ini ke jalur Batang nih teman-teman. Kabupaten Batang itu tembusnya berarti. Kalau nggak salah itu ke Desa Bawang kalau tidak salah jalurnya. Nah teman-teman, ini hampir sedikit lagi mendekati pusat dari dataran tinggi Diengnya nih teman-teman. Ini ada SMA Negeri 1 Batur. Ini pusat pasar dari Desa Batur teman-teman. Nah benar, ini pasar Batur Banjarnegara. Berarti ini masuknya di Dieng Timur ya teman-teman, kawasan mendekati Dieng Timur. Dieng Barat maksudnya. Kalau Dieng Timur kan ke Kabupaten Wonosobo. Di depan ada gapura Dusun Serang, Dusun Sumberrejo, Kecamatan Batur. Kalau lurus itu ya teman-teman. Kita ambil ke kiri ke Dieng Plateau. Kalau lurus itu ke Banjarnegara.
sebelah sininya ini udah gerimis-gerimis hujan turun teman-teman. Mudah-mudahan jangan gede dulu teman-teman, sedikit lagi ini mau nyampe ke titik nol Banjarnegara. Biar action campnya nggak kena air nih. Kawah Sileri ke kiri, Sumur Jalatunda juga ke kiri, Telaga Merdada ini lurus. Sedikit lagi teman-teman, Dieng I am coming WTD menjelajah. Itu adalah base camp untuk ke Gunung Bisma teman-teman, ke sebelah kanan tadi. Sininya menukik teman-teman. Kuatun. Masya Allah, ya Allah, ini dingin pisan teman-teman. Berkabut di atas dataran tinggi Dieng ini. Ini siang hari apalagi nanti malam teman-teman. Terasa lebih deras nih gerimis hujannya. Jarak pandang jadi terbatas teman-teman. Masih menanjak lagi teman-teman.
kabut nih, kalau cerah gitu pasti luar biasa pemandangannya teman-teman. Dan untuk akses jalannya ini memang lebar teman-teman, itu muat 2 truk berpapasan juga. Tapi kesininya menyempit lagi teman-teman. Tadi itu di sebelah kiri seperti ada semburan asap dari kawah-kawah belerang teman-teman. Tuh. Dan itu ada pipa-pipa aliran uap mungkin teman-teman. Ada sebuah masjid yang indah teman-teman. Sini ada Indomaret. Sejauh ini untuk fasilitasnya komplit teman-teman. Bila mana perlu apa-apa itu tidak usah jauh-jauh teman-teman. Nah, ini pertemuan 2 jalur itu ke bawah ke arah apa lupa lagi teman-teman. Ke Tol Kayangan kalau tidak salah itu. Yang bisa ke Bawang, ke Batang, ke Tanjakan Kerakalan mungkin. Nah, di sininya udah lebar lagi nih. Dan truk-truk di depan ini adalah transportasi untuk pengangkutan dari hasil-hasil pertaniannya teman-teman. Wih, Masya Allah, sebelah sininya terlihat lebih terang teman-teman. Ini pengalaman pertama WTD kesini teman-teman. Nah, ini kalau tidak salah untuk ke Bukit Sikunir nih, parkirannya di sebelah sini, di sebelah kanan. Kawah Sikidang juga ke kanan, museum ke kanan.
Ini WTD mau kemana? Oh itu tuh ada tulisan 0 km Diengnya udah kelihatan teman-teman di persimpangan sebelah kanan WTD tuh. Berarti itu jalur dari Dieng Banjarnegara, Dieng Kulon, Dieng Barat. Kalau untuk Dieng Timurnya itu ke sana lagi, tapi nggak begitu jauh sih teman-teman. Dieng Wonosobo. Oke, WTD akan akhiri video ini di depan sana teman-teman. Dan mungkin untuk next videonya kita explore bagian explore di lokasi dataran tinggi Ciwidey-nya. Ciwidey, dataran tinggi Diengnya teman-teman. Untuk next videonya kita explore bareng-bareng teman-teman. Alhamdulillah di sininya cerah teman-teman. Enggak cerah juga sih, hangat lah. Oke teman-teman, WTD akhiri untuk vlog dari Kuningan ke Dieng. Perjalanannya sampai di titik landmark Dieng Banjarnegara. Terima kasih yang sudah menonton, semoga terhibur dan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.